Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindisa Putri dengan NIM 21030214062 dari Matematika 2021E. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika politik. Yang pertama, etika politik Pancasila, nilai-nilai dan contoh penerapannya. Etika politik Pancasila adalah perbuatan atau perilaku politik yang selaras dengan kemanusiaan, yang keadilan dan beradab, yang bersila ketiga, bersila keempat, bersila kelima, dan bersila ke-1. Etika politik dan filsafat politik Pancasila. Etika politik Pancasila merupakan percabangan dari filsafat politik Pancasila yang mengandung baik dan buruknya suatu perbuatan maupun perilaku politik dengan dasar filsafat politik Pancasila. Adapun definisi filsafat politik Pancasila yaitu segenap keyakinan yang diperjuangkan penganutnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai etika dalam Pancasila. Yang pertama, tatanan bermasyarakat. Yang kedua, tatanan bernegara. Yang ketiga, tatanan luar negeri. Yang keempat, tatanan pemerintah daerah. Yang kelima, tatanan hidup beragama. Yang keenam, tatanan bela negara. Yang ketujuh, tatanan pendidikan. Yang kedelapan, tatanan berserikat. Yang kesembilan, tatanan hukum dan keikutsertaan dalam pemerintah. Dan yang ke-10, tatanan kesejahteraan sosial. Contoh penerapan etika politik Pancasila yaitu dalam politik seperti kampanye. Yang kedua, contoh Pancasila sebagai etika politik. Etika politik Pancasila. Etika umum adalah etika yang tanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia secara umum. Di sisi lain, etika khusus membahas tentang hubungan atau penerapan prinsip-prinsip dalam etika umum dalam hubungannya dengan bidang kehidupan manusia. Etika khusus ini dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu etika individu dan etika sosial. Etika individu adalah penerapan etika yang menyangkut kewajiban diri sendiri untuk patuh dengan konsep benar dan salah yang diatur dalam sistem etika individu. Sedangkan etika sosial merupakan kewajiban manusia untuk menerapkan etika terhadap manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat sesuai pakem manusia sebagai makhluk sosial. Dan kesimpulannya yaitu, dengan demikian, etika politik adalah etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagaimana mestinya dan manusia sebagai warga negara yang harus taat terhadap hukum yang berlaku di negara ini. Berbicara mengenai fungsi etika politik dalam masyarakat adalah sebagai penyedia sumber nilai atau teori yang menjelaskan benar salahnya suatu tindakan dalam kaitannya dengan legitimasi politik. Sumber nilai tersebut telah jelas, sehingga penentuan benar atau salah suatu tindakan tidak lagi berdasar pada emosi, prasangka, ataupun a priori, melainkan secara objektif dan argumentatif. Contoh dari Pancasila sebagai etika politik. Yang pertama, pluralisme. Pluralisme adalah suatu paham di mana kita bisa menerima kemajemukan atau keberagaman untuk mewujudkan kehidupan bersama yang positif, damai, bertenggang rasa dengan masyarakat yang memiliki perbedaan agama, budaya, suku, maupun ras. Berikut beberapa contoh tindakan yang sesuai dengan etika politik berdasarkan Pancasila. Yang pertama, kebebasan memeluk agama di Indonesia sesuai dengan agama-agama yang diakui di Indonesia. Yang kedua, toleransi terhadap kegiatan peribadahan dan perayaan hari raya sesuai suatu agama tertentu.
Yang ketiga, pemberian jaminan perlindungan dan keamanan terhadap upacara keagamaan suatu agama yang berlangsung di Indonesia. Yang ketiga, mencegah adanya konflik untuk menjaga stabilitas nasional. Dan yang terakhir, semua pelaku politik tidak menyalahgunakan kekuasaan karena hal tersebut salah menurut agama apapun. Dan yang kedua, hak asasi manusia. Salah satu contoh Pancasila sebagai etika politik menempatkan Pancasila kedua sebagai sumber nilai kemanusiaan yang kemudian diterapkan dalam etika politik. Nilai kemanusiaan ini sejalan dengan sila kedua dalam Pancasila. Berikut adalah contoh dari Pancasila sebagai etika politik yang berdasarkan pada nilai kemanusiaan. Pertama, kebebasan menyampaikan pendapat seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang 1945 pasal 28. Dan yang kedua, kebebasan berpikir dan mencari informasi dalam kehidupan politik Indonesia. Yang ketiga, semua warga negara berhak menjadi figur pemimpin dan wakil rakyat dengan memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Dan yang keempat, wakil rakyat harus berfungsi sebagai pembela dan pejuang hak-hak rakyat yang diwakilinya. Dan yang ketiga, persatuan bangsa. Persatuan bangsa dalam kaitannya dengan contoh Pancasila sebagai etika politik menempatkan manusia sebagai manusia sosial yang tidak bisa lepas dari peran manusia lain. Hal ini juga mendasari beberapa sikap dalam dunia politik, sebagaimana penerapan Pancasila sila ketiga dalam kehidupan politik. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, tidak memberikan kebebasan atau jabatan politik pada orang dengan pertimbangan suku, budaya, dan agamanya. Yang kedua, toleransi antar sesama warga negara dalam kehidupan politik. Yang ketiga, selalu mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Dan yang keempat, tidak mudah melontarkan ujaran kebencian dalam konteks politik, terutama yang menyinggung SARA. Dan yang keempat, demokrasi. Asas demokrasi sesuai dengan Pancasila sila keempat yang menjunjung tinggi kerakyatan sebagai contoh perwujudan demokrasi di lingkungan bangsa dan negara. Sebagai negara demokrasi, sudah berwajib bagi bangsa Indonesia untuk menerapkan demokrasi dalam sistem politiknya. Beberapa contoh dari Pancasila sebagai etika politik dari sudut pandang demokrasi adalah: yang pertama, penyelenggaraan pemilihan umum sebagai wujud pesta demokrasi rakyat. Dan yang kedua, kebebasan memilih calon pemimpin maupun wakil rakyat sebagai wujud kedaulatan rakyat. Dan yang ketiga, kebebasan untuk dapat ikut berpartisipasi menjadi calon wakil rakyat maupun pemimpin. Dan selanjutnya, kebebasan menyalurkan apresiasi maupun kritik pada pemerintah. Selanjutnya, menjadikan musyawarah untuk mufakat sebagai metode penerapan kebijakan. Tidak hanya itu, pemerintah harus transparan dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, terbukanya ruang publik bagi masyarakat untuk menyampaikan apresiasinya. Dan yang kelima, keadilan sosial. Keadilan merupakan nilai yang dasar bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Keadilan sosial dalam kehidupan politik adalah di mana semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan porsinya. Konsep keadilan sosial ini sejalan pada Pancasila sila kelima yang merupakan perwujudan Pancasila dalam kehidupan politik. Keadilan sosial yang dapat ditemukan dalam contoh Pancasila sebagai etika politik adalah sebagai berikut. Pertama, tidak ada diskriminasi menurut jenis kelamin untuk semua warga negara yang mempunyai potensi untuk duduk di kursi pemimpin. Dan yang kedua, semua warga negara mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh fasilitas untuk mendukung kegiatan politiknya. Dan yang ketiga, kebijakan pemerintah harus bisa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan elit politik semata. Dan yang keempat, hukum berlaku secara adil dan merata, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dan yang kelima, penerapan legalitas hukum di Indonesia sesuai
dengan negara hukum. Dan yang terakhir, pemerintah yang jauh dari tindakan pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pelanggaran contoh dari Pancasila sebagai etika politik. Yang pertama, pejabat terlibat dalam tindak pidana korupsi. Yang kedua, penegak hukum dan pengadilan yang menerima suap untuk kepentingan sendiri. Dan yang ketiga, elit politik yang terjerat kasus namun mendapat perilaku khusus selama proses peradilan dan menjalani masa hukuman. Dan yang keempat, pengalian isu untuk kasus-kasus yang belum mencapai klimaks. Yang kelima, serangan wajar atau gratifikasi berkedok bakti sosial yang dilanjutkan oleh calon pejabat politik. Dan yang keenam, negosiasi yang melibatkan nominal untuk mendapatkan sebuah posisi. Dengan demikian, pembahasan mengenai contoh dari Pancasila sebagai etika politik beserta pengertian dari etika politik dan hubungan dengan nilai-nilai Pancasila serta pelanggaran etika politik yang ada di Indonesia. Untuk menghindari hal-hal tersebut, penting bagi rakyat Indonesia untuk kembali pada nilai Pancasila sebagai wujud contoh aktualisasi Pancasila dalam bidang politik Indonesia. Berikut referensinya. Dan yang ketiga, etika politik Pancasila, nilai-nilai dan contoh penerapan saya. Etika politik Pancasila, nilai-nilai dan contoh penerapan saya, Cindy Saputri, dalam belajar berusaha mencapai cita-cita profesi atau pekerjaan yang saya impikan atau yang saya cita-citakan, yaitu sebagai pebisnis dalam dunia properti dan pembangunan. Seperti konstruksi pembangunan hotel ataupun perumahan-perumahan. Sekian, semoga yang saya cita-citakan dapat terwujud, amin. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.